yang ingin Mas katakan? Tanyaku pada Mas Chandra. Mas cuma mau bilang, apa tidak sebaiknya kamu tinggal bersama paman dan bibi saja? Di sini kamu sendirian. Mas takut terjadi apa-apa denganmu jika hanya sendirian seperti ini. Ucapnya sambil memandangiku. Permintaannya sama dengan paman dan bibi. Sama-sama memintaku untuk tinggal dengan paman dan bibi. Tidak, Mas. Aku tidak ingin tinggal dengan paman dan bibi. Aku ingin di sini. Aku merasa lebih nyaman di sini. Jika nanti tiba-tiba kamu ingin melahirkan bagaimana? Tidak usah khawatir, Mas. Ada Bik Inah dan juga Pak Budi. Mereka bisa membantuku. Mas Chandra menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Dia menatapku dalam. Apa karena kamu masih sedih karena yoga? Pertanyaannya membuatku menatapnya seketika. Apa maksud, Mas? Mas pikir kamu masih sedih atas semua yang terjadi hingga tidak ingin paman dan bibi tahu semua itu? Benar, Mas. Aku tidak ingin paman ataupun bibi melihat kesedihanku. Aku ingin menenangkan diri di sini. Kapanpun aku sedih di sini mereka tidak tahu. Ucapku dengan sedih. Sudahlah, jangan sedih lagi. Walaupun paman dan bibi jauh kamu tidak perlu merasa takut. Kan ada Mas di sini. Kapanpun kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung menghubungi Mas. Aku tersenyum kecil mendengar ucapan Mas Chandra. Dia selalu mendukung keputusanku. Hari ini kamu mau ngapain? Tanya Mas Chandra. Aku rencananya hari ini mau belanja perlengkapan bayi. Wah, Mas boleh ikut ya? Wajah ceria Mas Chandra mendengar rencanaku belanja perlengkapan bayi. Boleh, aku belum membeli apapun. Aku juga belum mengerti apa yang harus dibeli. Untung saja kemarin Amira sudah mengirimkan catatan apa saja yang harus dipersiapkan, ucapku. Kita berangkat kapan? Mas suka sekali kalau mau belanja perlengkapan bayi. Nggak sabar juga pengen gendong dia nantinya, balas Mas Chandra dengan binar kebahagiaan di matanya. Hari ini Mas nggak ke kantor. Aku heran dengan Mas Chandra hari ini nggak hari libur tapi dia masih berencana untuk menemaniku. Kerjaan hari ini juga sedikit, nanti siang baru Mas ada meeting dengan klien. Jadi, sampai siang Mas bebas. Emang pengacara nggak sibuk ya? Tanyaku sedikit heran. Sibuk sih, tapi nggak tiap hari juga sibuknya. Dia terkekeh mendengar pertanyaanku. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Kita belanja pagi ini saja. Takutnya nanti Mas telat meeting. Ucapku berdiri dari sofa yang aku duduki. Nggak usah tergesa-gesa, hari juga masih jam 9 pagi, balasnya. Aku tersenyum kecil padanya lalu berlalu ke kamar. Mengganti pakaian dan berdandan sedikit. Setelah itu meraih dompet lalu menyimpannya di dalam tas. Ayo, Mas. Kita berangkat sekarang. Ajakku pada Mas Chandra. Mas Chandra menatap sendal yang aku pakai. Keningnya mengerut menatap kakiku. Kenapa masih pakai sendal yang berhak tinggi sih? Gantilah, nanti jatuh. Perintahnya. Aku menatap sendal yang aku pakai. Haknya tidak terlalu tinggi palingan cuma 4 atau 5 cm. Nggak tinggi kok, aku bisa pakai ini. Ucapku sambil mengangkat sedikit kakiku. Jangan pakai itu deh, Riana. Kita bakalan keliling nyari barang nantinya. Kamu pasti capek nanti. Pakai sendal yang lain saja. Dia masih kekeh menyuruhku ganti sendal. Iya deh, aku berbalik ke belakang. Mencari sendal lain di rak sepatu dan sendal yang aku miliki. Aku meraih sendal yang biasa. Nah, itu baru cocok. Ucap Mas Chandra tersenyum menatap sendal yang aku pakai. Ayo, Mas. Kita berangkat. Ajakku padanya. Kami menaiki mobil Mas Chandra. Menuju toko perlengkapan bayi yang cukup besar di kotaku. Saat sedang memilih-milih pakaian bayi, seorang pelayan toko menghampiri kami. Sepertinya dia tahu kami kebingungan memilih barang-barang yang akan kami beli. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyanya padaku. Saya mau nyari untuk bedong bayi, tapi yang mana ya? Tanyaku padanya sambil memandangi kertas yang aku bawa dari rumah berisi catatan perlengkapan bayi yang Amira kirimkan kemarin. Kalau untuk bedong bayi, banyak pilihannya, Mbak.
Dari yang biasa hingga yang kualitas kainnya bagus, ucap pelayan itu. Kasih yang paling bagus. Ini anak pertama soalnya. Kami belum ngerti mana yang terbaik. Sela Mas Chandra. Baik, Pak. Saya akan mencarikan kualitas kain yang paling bagus untuk calon anak Bapak. Balas pelayan itu. Aku sontak menatap Mas Chandra. Mas Chandra balik menatapku. Dia nyengir senang dikira bapak dari anak yang aku kandung. Sudah, sana ikutin pelayan itu. Tunjuk Mas Chandra pada pelayan toko yang beranjak ke sisi yang lainnya. Di sana dia memperlihatkan semua kain untuk bedong yang kualitasnya bagus. Aku dan Mas Chandra memilih motif serta corak yang kami suka. Anak bapak jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Tanya pelayan itu lagi. Dengan senyum mengembang di wajahnya Mas Chandra menjawab. Calon anak kita, cewek. Ucapnya dengan senyum ceria. Aku menatap Mas Chandra. Lagi-lagi dia tak membantah sedikitpun. Seakan-akan yang ada dalam perutku adalah anaknya sendiri. Selama memilih perlengkapan bayi, sepertinya Mas Chandra yang lebih antusias. Apapun dia ingin ikut memilihnya. Selalu pilihannya bernuansa pink. Baju-baju ini pasti cantik dia pakai nantinya. Ucapnya sambil memegangi baju bayi yang dia pilihkan. Kamu kok kelihatannya senang sekali. Dari tadi Mas Lo yang lebih sibuk memilih daripada aku. Tanyaku padanya. Ya jelas dong. Aku sudah tidak sabaran saat dia lahir nanti. Aku ingin menjadi orang kedua yang dia lihat setelah kamu. Tunjuknya pada dadanya sendiri. Makasih ya, Mas. Ucapku senang dengan ucapannya. Jangan berterima kasih pada Mas. Mas senang sekali bisa dekat dengan kamu, apalagi bakalan menyambut kelahiran calon anakmu. Ucapnya bahagia. Setelah merasa yakin semua yang kami butuhkan sudah lengkap, aku lalu membayar semua tagihannya. Setelah itu kami berencana untuk pulang. Kamu lapar nggak? Gimana kalau kita nyari makan siang dulu? Ajak Mas Chandra padaku. Nanti Mas telat meetingnya. Ini juga sudah siang, balasku. Meetingnya jam 2 siang. Ini masih jam 12 siang. Kita makan dulu aja. Ajaknya sambil menepikan mobil ke sebuah restoran. Aku dan Mas Chandra lalu memesan makanan. Sebenarnya aku juga sangat lapar. Saat makanan sudah terhidang, kami segera makan. Mas Chandra ikut makan dengan lahap. Setelah makan, kami duduk sebentar di sana. Riana, Mas bahagia sekali hari ini. Rasanya seperti belanja perlengkapan untuk anak Mas sendiri, ucapnya tersenyum. Aku hanya diam mendengar perkataannya. Nanti, kalau anak itu lahir, dia harus panggil papa sama Mas. Ucapnya langsung. Sontak perkataan Mas Chandra membuat air yang aku minum menyembur kemanapun. Dengan sigap Mas Chandra meraih tisu lalu memberikannya padaku. Kamu kenapa? Kok kaget gitu? Tanyanya dengan keheranan. Mas sih ngomong suka asal. Jawabku sekenanya. Apanya yang asal? Tanyanya heran. Masa anak aku harus manggil papa sama Mas? Ucapku sambil milap bibirku. Loh, emang Mas calon papa barunya? Ucap Mas Chandra dengan senyuman mengembang di wajahnya. Hingga membuat matanya terlihat sipit. Aku terpana mendengar jawaban Mas Chandra. Kapan aku mengatakan mau menjadikan dia calon papa baru bagi anakku? Ngapain bengong? Mas Chandra menyenggol bahuku. Mas ngomong sembarangan. Spontan kata-kata itu keluar dari mulutku. Mas serius loh. Mas pengen banget jadi papa baru dari anak yang kamu kandung. Belum lahir saja, Mas sudah sangat menyayanginya. Apalagi kalau sudah lahir, ucapnya dengan lembut. Sudah, Mas. Jangan bicara yang berat-berat. Antar aku pulang aja yuk. Ajakku padanya. Aku tak ingin membicarakan itu sekarang. Aku masih belum bisa menerima Mas Chandra. Pikiranku masih penuh oleh rasa kekecewaan pada Mas Yoga. Aku ingin menyembuhkan rasa sakit itu dulu. Mas Chandra mengantarku sampai rumah. Bikinah dan Pak Budi membawa semua barang belanjaanku dari dalam mobil Mas Chandra ke dalam rumah. Mas pergi dulu, ya. Pamit Mas Chandra padaku. Iya, Mas. Jawabku. Nanti, kalau masih ada yang ingin kamu beli ajak Mas lagi, ya.
Pintanya sambil memasuki mobilnya. Iya, nanti aku ajak Mas lagi, jawabku. Mobil Mas Chandra keluar meninggalkan rumahku. Aku lalu berjalan memasuki kamarku. Semua barang belanjaan sengaja aku suruh Bik Inah untuk membawanya ke kamarku. Aku ingin kembali memeriksa satu persatu. Mana tahu masih ada yang belum lengkap.